Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Rizky dengan NIM 222111147 kelas HES 5D. Dalam video ini saya akan memberikan general review materi sosiologi hukum yang telah saya pelajari. Saya sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah dalam bidang ekonominya, saya bercita-cita menjadi Dewan Pengawas Syariah yang mampu menerapkan hukum ekonomi secara relevan dengan kebutuhan masyarakat. Saya percaya hukum berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial, terutama dalam konteks hukum syariah. Video ini memberikan gambaran umum konsep-konsep penting sosiologi hukum, dari hubungan hukum dengan masyarakat hingga pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh besar dalam sosiologi hukum. Semoga bermanfaat dan inspiratif. Selamat menyimak. Yang pertama, saya akan membahas tentang objek kajian dan pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial di masyarakat. Objeknya itu mencakup antara hukum dengan interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Dalam hal ini, Sarjono Sukanto mengelompokkan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan ruang lingkupnya meliputi pola perilaku masyarakat serta interaksi antara hukum dengan budaya. Yang kedua ada hukum dan kenyataan masyarakat. Dalam hal ini perubahan sosial adalah dalam pengertiannya segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Dalam hal ini penerapan hukum bersifat universal, menetapkan hukum bersifat realitas, dan menetapkan hukum berdasarkan musyawarah dalam pembahasan pertimbangan. Yang ketiga ada yuridis normatif dan yuridis empiris dalam Islam. Pendekatan yuridis normatif fokus pada analisis kaidah, norma, atau aturan hukum yang berlaku secara teoritis dan tertulis, atau biasa disebut law in books. Penelitian ini mengandalkan kajian pustaka untuk menelaah dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Sebaliknya, pendekatan yuridis empiris mempelajari penerapan hukum di masyarakat atau law in action dengan meneliti bagaimana hukum beroperasi secara nyata, termasuk perilaku masyarakat dalam mematuhi atau melanggar hukum. Yang keempat ada pemikiran hukum positivisme. Dalam hal ini masa positivisme hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen dan John Austin ini mengedepankan pemisahan antara hukum dan moral. Kelsen melalui teori Reich-Leher atau hukum murni berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem yang logis dan terstruktur tanpa mempertimbangkan aspek moral. Sementara itu, Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa yang didukung dengan ancaman sanksi. Yang kelima ada pemikiran sosiological jurisprudence. Aliran ini yang dipelopori oleh Eugene Ehrlich dan Ross Coupon yang memandang bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. Sedangkan Ehrlich ini menekankan bahwa kebiasaan sosial adalah sumber utama hukum. Sedangkan Ross Coupon ini mengembangkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a social law as a form of social engineering. Yang keenam ada pemikiran living law. Konsep living law berpendapat bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang tertuju dan hidup dalam praktik masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis. Di Indonesia sendiri, living law diakui dalam pengakuan terhadap hukum adat dan tradisi lokal. Contohnya adalah pengakuan hak masyarakat adat. Selanjutnya ada pemikiran utilitarianisme dalam hukum. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mengembangkan aliran utilitarianisme yang berfokus pada prinsip kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Hukum ini harus mencerminkan nilai kegunaan bagi masyarakat. Yang ketujuh ada Ibnu Khaldun dan Emil Durkheim. Tokoh ilmu Khaldun adalah seorang pemikir abad ke-14 yang membagi perkembangan masyarakat ke dalam 4 fase, yaitu kebangkitan, kegemilangan,
kemerosotan, dan keruntuhan. Ia mengaitkan dinamika ini dengan kekuatan solidaritas masyarakat, kelompok, atau ashabiyah. Dalam hukum, pandangan ini relevan untuk memahami siklus kekuatan politik yang mempengaruhi penerapan hukum. Sedangkan Durkheim atau Emil Durkheim ini memandang hukum sebagai refleksi solidaritas sosial. Ia membedakan dua jenis solidaritas. Yang pertama yakni mekanik dan organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesamaan di masyarakat yang secara sederhana, sementara solidaritas organik muncul di masyarakat dengan secara lebih kompleks dan saling bergantung. Yang kedelapan, pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart dalam hukum. Max Weber sendiri menekankan hubungan antara hukum, agama, dan stratifikasi sosial. Dalam Etika Protestan yang dianut oleh Max Weber dan Semangat Kapitalisme, ia menjelaskan bagaimana nilai-nilai agama ini mempengaruhi pola ekonomi dan menjelaskan bagaimana hukum ini mempelajari nilai-nilai sosial. Weber mendefinisikan negara sebagai institusi dengan monopoli penggunaan kekuatan secara sah, dan hukum menjadi instrumen penting dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Yang selanjutnya ada Hart. Ini Hart memisahkan sendiri hukum menjadi aturan primer, yakni mengatur perilaku masyarakat, dan sekunder. Ini mengatur bagaimana aturan primer diubah dan diterapkan dalam masyarakat. Aturan sekunder ini dibagi lagi menjadi rule of recognition, rule of change, dan rule of adjudication. Pendekatan Hart ini mengkritik pandangan John Austin yang menyederhanakan bagaimana hukum sebagai pemerintah penguasa dengan ancaman sanksi. Yang kesembilan ada efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum itu sendiri. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi juga dapat menjalankan fungsi sebagai rekayasa sosial, yaitu social engineering atau instrument of change. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum dalam masyarakat adalah bisa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya ada penegak hukum itu harus bersifat integritas dan profesional, mempunyai SDM yang baik atau sumber daya manusia yang baik, dan tahu hukum atau taat hukum. Yang selanjutnya yang ke-10 itu ada hukum dan kontrol sosial. Social control ini berfungsi membentuk kaidah-kaidah hukum yang baru dan menggantikan kaidah-kaidah hukum yang lama. Dalam kompleksnya diciptakan dengan situasi seorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya untuk menghasilkan suatu keputusan secara tidak langsung. Dengan itu, hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol, yaitu pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi yang seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas hukum dan perubahan di dalam masyarakat. Yang ke-11 ada Social Legal Studies. Ini menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan pendekatan teoretik dan metodologis yang interdisiplin, utamanya berkendalian dengan ilmu sosial, humaniora. Sebagaimana di internasional, Social Legal Studies ini menjadi payung bagi ilmu seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum, politik hukum dan gender dan hukum, psikologi hukum, dan banyak lagi. Social Legal Studies ini berfungsi dan bertujuan untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara hukum dan masyarakat luas. Yang kedua ada pembahasan hukum progresif. Hukum progresif ini menurut Sajipta Raharja menekankan bahwa hukum adalah alat untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan sekedar perangkat formal yang kaku. Dengan pendekatan ini untuk menekankan keadilan yang substansif, tidak hanya sekedar kepastian hukum. Sebagai contoh, pendekatan hukum progresif ini digunakan dalam penyelesaian konflik melalui mediasi, restoratif justice, atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ke-13 ada legal pluralisme dalam sistem hukum Indonesia. Legal pluralisme sendiri adalah pengakuan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Di Indonesia, konsep ini tercermin dalam pengakuan masyarakat adat dan penerapan hukum Islam dalam aspek tertentu seperti pernikahan, warisan, dan ekonomi syariah.
Yang ke-14 ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam ini melihat bagaimana hukum sebagai produk interaksi antara ajaran agama dan realitas sosial. Dalam pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan tetap, tetapi juga sebagai sistem yang berkembang sesuai dengan dinamika sosial di masyarakat. Contoh penerapannya, pendekatan ini di Indonesia adalah ekonomi syariah, di mana prinsip-prinsip Islam ini diterapkan dalam sistem perbankan dengan ekonomi yang modern. Nah, setelah saya mempelajari materi-materi sosiologi hukum ini, saya berharap dapat menerapkan pandangan sosiologis dalam analisis hukum, terutama untuk memahami dampak-dampak sosial dari kebijakan-kebijakan hukum. Saya juga berkeinginan untuk berkontribusi langsung dalam pengembangan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara tidak langsung, saya ingin menerapkan hukum ekonomi syariahnya di dalam bidang ekonominya sendiri, yaitu saya ingin bercita-cita sebagai Dewan Pengawas Syariah. Sehingga semoga kedepannya saya dapat menerapkan juga sosiologi hukum ini dalam perkembangan ekonomi di masa modern kedepannya. Dan saya berharap semoga hukum sistem di Indonesia ini dapat menjadi lebih aktif, lebih adil, relevan, dan berkemajuan untuk masyarakat. Terima kasih, sudah cukup sekian dengan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.